Baik, bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman senang sekali bisa berjumpa kembali di minggu ini. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Kita selesai. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kalau absen terlebih dahulu ya. Nanti yang namanya saya panggil harap bilang hadir. Oke, yang pertama Diva Ayu, Hadir, Pak. Nela, Hadir, Pak. Zahra, Hadir. Dimas, kemudian Alam, Hadir, Pak. Dwi, Gila, Hadir. Cynthia, Hadir, Pak. Ibnu, Hadir, Pak. dan Susi. Hadir, Pak. Oke, jadi semuanya sudah hadir ya. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks hikayat. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak teks hikayat itu apa? Belum ada yang tahu? Belum. Oke, Bapak jelaskan apa itu teks hikayat. Jadi teks hikayat itu termasuk ke dalam karya prosa lama. Nah, isi dari teks hikayat itu sendiri berisi tentang kesaktian para tokoh. Nah, biasanya itu hikayat diisi oleh orang-orang yang ada di keluarga kerajaan. Jadi hikayat itu hanya membahas tentang lingkup ruang kerajaan saja, tidak masyarakat sekitar, atau bisa disebut dengan istana sentris. Nah, hikayat itu sendiri tersebar melalui mulut ke mulut, artinya itu hanya diceritakan saja, tidak ada bentuk teks aslinya. Kalau teman-teman yang ada di sini pernah menemui teks hikayat, itu berarti sudah ditulis sama penulis yang bukan penulis aslinya, seperti itu. Nah, agar teman-teman lebih paham lagi tentang teks hikayat, Bapak ada sebuah media yang namanya itu adalah PIKA, Papan Informasi Hikayat. Nanti teman-teman Bapak bagi ke dalam 4 kelompok. Nah, nanti perwakilan dari kelompok tersebut bisa maju untuk mengambil sebuah tugas yang ada di TPS ini. TPS itu artinya tempat pengambilan soal. Nah, Bapak bagi aja ya langsung ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kemudian kelompok keempat. Silakan untuk perwakilan kelompok boleh maju ke depan untuk mengambil soal. Nah, sambil ininya juga di bawah ya. Ini juga di bawah. Nah. Semua ya, Pak. Iya, semuanya. Yang satu cuma ini aja berarti. Ini iya, kelompok 3 siapa? Ambil. Enggak dong. Berarti Susi sama ini sendiri. Kamu ini kalau berapa ini? Enggak, ini berapa? 9. Berarti ambil dari ini yang dapat struktur siapa? Yang dapat tugas struktur? Oh, ini ya. Nah, setiap kelompok sudah dapat tugasnya masing-masing ya? Siapa, Pak? Oke, nanti yang perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Tapi sebelum itu diskusikan terlebih dahulu. Bapak kasih waktu 1 sampai 2 menit.
yang kesulitan nggak? Ada yang mau bertanya? Bingung mungkin tentang teks hikayat? Ini semua tanya Pak. Oh iya. Ini gimana ya Pak? Itu kamu dapat kelompok berapa? Satu. Ini harusnya maksudnya tuh yang dapat hikayat versus cerpen. Ada yang ini berarti ini. Terima kasih Pak. Oke. Ada yang udah siap maju? Berapa? Oke. Tak ada yang maju. Kamu maju apa? Nomor 1. Iya. Ya, silakan maju perwakilan. Perkenalkan siapa, di kelompok mana, terus dapat tugas apa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Yulianto dari kelompok 1. Tugas yang kami dapat dari kelompok 1 adalah tentang cerpen dan hikayat. Jadi ini tentang perbedaan hikayat dan cerpen. Boleh cocokkan yang mana yang hikayat, yang mana yang cerpen. Jadi Pak, cerpen Pak. Cerpen itu yang pertama, nama pengarangnya jelas. Kemudian kehidupan sehari. Kemudian alur topik variatif. Kemudian tokoh hikayat. Kemudian sudut pandang variatif. Kemudian yang ini adalah sudut pandang berbeda. Terus Kalau yang hikayat itu yang pertama penyelesaian antar kerajaan, kemudian karya prosa modern, pengarang anonim atau tidak jelas, kemudian alur maju, kemudian karya prosa lama, terakhir tokoh kerajaan. Ya, ini dari kelompok 1 sudah mengerjakan cukup bagus. Ini ada yang ya berbeda ya. Ini kan hikayat itu seperti yang saya sampaikan, itu berkaitan dengan karya prosa lama. Jadi ini salah satu ini. Nah, ini harusnya hikayat itu sudut pandang ini menggunakan orang ketiga saja. Oke, selebihnya udah cukup. Tepuk tangan dong. Oke, ada lagi dari kelompok siapa? Silakan dari kelompok. Perkenalkan dari kelompok mana? Saya dari kelompok 1 mendapatkan Karakteristik. Jadi hikayat itu karakteristiknya apa aja nih? ada anonim, kemustahilan, lalu kesaktian, bahasa arkais, dan istana. Iya betul, sebenarnya yang disampaikan oleh Mbak siapa tadi? Mbak Dila. Itu ada 5. Pokoknya sebenarnya ada banyak, tapi pokoknya yang teman-teman pelajari itu hanya 5. Yang pertama itu kemustahilan, bahwa hikayat itu mengandung adegan-adegan itu yang mustahil, kayak naik nada terbang atau ikan bisa ngomong, itu kan mustahil. Nah, kemudian anonim itu dari segi pengarangnya itu tidak jelas itu siapa. Kemudian ada kesaktian, menceritakan tentang kehebatan tokoh. Kemudian ada istana sentris, maksudnya istana sentris itu sendiri itu bertemakan tentang keluarga-keluarga kerajaan. Kemudian yang terakhir adalah arkais itu berarti menggunakan bahasa Melayu, jadi kata-katanya itu asing bagi kita. Contohnya kayak peti, kalau peti itu yang sekarang itu namanya raja. Ya, oke, cukup. Terima kasih Mbak Dila. Pertanyaan dong. Kemudian selanjutnya
Coba Mbak. Perkenalkan siapa dan kelompok beliau. Perkenalkan saya Nana Paulina Adelia dari kelompok 3. Dapat tugas apa? Saya mendapatkan tugas struktur hikayat. Oh, struktur hikayat. Yang pertama ada orientasi, yang diawali dengan perkenalan tokoh. Iya. Kemudian komplikasi, bersifat saat si miskin meminta buah ke raja. Dan yang ketiga ada resolusi, berisi di mana si miskin bertukar nasib menjadi raja dan kemudian kaya. Oke, ini yang disampaikan oleh Mbak Nela dan kelompoknya itu sudah benar. Apa yang disampaikan oleh Mbak Nela dan kelompoknya itu berkaitan dengan orientasi. Orientasi itu berkaitan dengan pengenalan tokohnya. Di sini ada dikenalkan hikayat si miskin. Nah, kemudian ada komplikasinya yang disampaikan. Ada urutan konfliknya di sini. Dari tokoh utamanya itu ingin mengambil buah gitu ya Mbak ya. Kemudian ada resolusi. Resolusi itu ibaratnya itu apa namanya, amanah atau petua yang ingin disampaikan. Oke, udah betul. Nah, boleh duduk adalah makanan. Oke, yang terakhir. Siapa? Saya dari kelompok 4. Saya mendapatkan nilai-nilai dalam hikayat. Nilai sajaan. Artinya sepakat dalam kebiasaan Kalimantan Timur. Ya. Terus nilai agama. Siang malam kita bersama di Batu Haram. Mulai malam kita coba menempati janji. Dan istri si miskin mampu bulan dan tidak. Iya, betul. Nah, jadi yang disampaikan oleh Mbak Susi tadi ya, kan ini nilai budaya. Nilai budaya itu gimana? Nah, dari teks hikayat yang berjudul Saijan dan Katoda. Saijan itu berarti seperti sebuah janji. Nah, itu tuh budaya di suatu daerah. Kemudian ada nilai agama, disebutkan bahwa tokoh utamanya itu sedang semedi di pinggir pantai. Nah, kemudian ada nilai moral, itu menunjukkan bahwa si Katoda itu menepati janjinya. Kemudian ada nilai pendidikan, itu di hikayat si miskin bahwa istrinya itu sedang hamil dan mengidam. Nah, itu seperti edukasi kalau ada istri yang sedang hamil itu pasti mengidam. Oke, terima kasih Mbak Susi, boleh duduk. Oke, saya kira sudah selesai pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini enggak? Tunjuk tangan. Ya ada. Iya. Mbak Sarah, silahkan. Teks hikayat adalah teks prosalama. Itu berisi kesaktian dan itu istana garis. Oke, ada lagi yang mau menambahkan dari Mbak Sarah? Gak ada? Oke, cukup ya. Tadi kesimpulannya itu Mbak Sarah sudah benar kalau hikayat itu berkaitan dengan karya prosalama, berisi kesaktian dan bertemakan tentang keluarga kerajaan. Dan itu karena hikayat itu termasuk prosalama, berarti itu berupa rekaan saja teman-teman, imajinasi, tidak benar-benar nyata. Oke, karena mungkin sebentar lagi udah bel ya, udah pada lapar, belum pada sarapan, jadi Bapak tutup. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.